Karena semakin kita panik atau semakin kita berisik, kita akan semakin sulit untuk mengenali suara Tuhan. Kepanikan hanya bisa membuat kita mengalami yang namanya panic attack, yang pada akhirnya dapat membuat kita tenggelam, dapat membuat kita larut dalam masalah-masalah. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur di pagi hari ini, hari Rabu 30 April 2025, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi yang baru yang Kau izinkan untuk kami rasakan, untuk kami alami. Tuhan Yesus, sebelum mengawali pagi ini, sebelum mengawali hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Roh Kudus, tolonglah kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan melalui pembacaan dan perenungan di pagi hari ini. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba mencuri benih firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bicaralah kepada kami Tuhan, taburlah benih-benih firman-Mu, biarlah benih firman-Mu itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak, yang kerap kali kami lakukan, menyakiti hati Tuhan, tidak taat atas segala perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-27. Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-27, firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perenungan kita diberi judul Jangan Berisik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisakah kita membayangkan apabila kita berada di dalam satu perahu atau satu kapal dengan orang-orang atau pribadi-pribadi yang panik di tengah-tengah gelombang yang besar akibat angin sakal atau akibat angin yang bertiup terlalu kencang. Tentu suasana di dalam perahu itu akan menjadi sangat berisik. Bahkan jika sebelumnya kita berusaha untuk tetap tenang, kepanikan orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa membuat kita ikut-ikutan panik. Murid-murid Yesus mengalami kepanikan yang serupa. Ditambah lagi, waktu itu mereka mengira Yesus yang berjalan di atas air adalah hantu. Bisa kita bayangkan betapa dramatis situasi mereka saat itu. Namun, apa yang dikatakan Yesus ketika melihat mereka panik? Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Seketika yang terjadi selanjutnya sungguh tidak disangka. Petrus justru menantang Yesus dengan berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Yesus menjawab Petrus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, satu kalimat penuh kuasa yang diucapkan Yesus membuat seluruh perahu yang tadinya penuh dengan kegaduhan menjadi tenang. Tenanglah, ini aku. Ketika kita sedang mengalami masalah atau ketika kita sedang ada dalam ujian kehidupan, kita harus belajar untuk tetap tenang. Semakin kita panik dan semakin kita berisik, semakin sulit bagi kita untuk mengenali suara Tuhan, karena kepanikan bisa membuat kita mengalami yang namanya panic attack, yang pada akhirnya dapat membuat kita tenggelam dalam masalah atau masalah kita malah larut-larut. Bukankah ketika seseorang sedang mengerjakan ujian, ia diharapkan untuk tetap tenang? Mengapa demikian? Karena
Ketenangan memungkinkan kita bisa berpikir dengan jernih dan menyelesaikan soal dengan baik. Saudara-saudaraku, ketika Petrus mendengar suara Yesus, kepanikannya mereda. Ia bahkan dengan penuh keberanian meminta untuk berjalan di atas air menuju Yesus. Dan lebih luar biasanya lagi, ia bisa melakukannya. Petrus adalah satu-satunya pribadi atau murid yang mengalami mujizat berjalan di atas air. Ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita ingin mendengar suara Tuhan dengan jelas, kita harus melakukan pertama, jangan berisik. Tuhan tidak menyukai kegaduhan hati dan pikiran karena itu dapat menghalangi kita untuk mengalami kehadirannya. Yang kedua, jangan mendengarkan suara lain, fokuslah pada suara Tuhan. Petrus mulai goyah dan kehilangan imannya saat berjalan di atas air karena ia lebih memperhatikan suara angin dan merasakan tiupan angin. Akibatnya, ia nyaris saja tenggelam. Namun, ketika ia berteriak meminta tolong kepada Yesus, maka Yesus pun segera menolongnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pasanglah telinga kita untuk lebih mendengar apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Jangan sampai kita tenggelam dan hanyut terbawa arus dunia karena lebih memikirkan perkataan manusia. Dan ingatlah, kita tidak bisa hidup hanya untuk menyenangkan hati manusia karena pada akhirnya itu akan membawa kita pada kekecewaan. Yang harus kita senangkan adalah hati Tuhan. Karena itu, fokuslah mendengarkan suaranya dan jangan berisik. Puji Tuhan, demikian perenungan kita. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Sungguh teramat sangat memberkati kami, mengingatkan kami untuk kami terus berfokus memasang telinga kami Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tidak terus memikirkan perkataan-perkataan manusia yang hanya bisa membawa kami hanyut dan tenggelam dalam arus kehidupan ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami sehingga kami mampu menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena itu adalah tujuan dari kehidupan kami. Tuntunlah kami di sepanjang hari ini. Berkatilah kami Tuhan dalam segala tugas, pekerjaan, tanggung jawab kami, bahkan Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Tuhan Yesus tolong sehingga apapun yang kami lakukan, kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lawat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit. Biar Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Engkau Jehovah Rafa bagi kami, Engkau Jehovah Rafa bagi mereka. Engkau Tuhan Allah yang memulihkan dan yang menyembuhkan setiap yang sakit yang datang berseru kepadamu Tuhan. Kami mohon Engkau datang dan kuatkan iman saudara-saudara kami yang lemah iman, yang saat ini sedang bersusah hati. Tuhan, mari Engkau hiburkan. Yang sedang terikat, terbelenggu oleh dosa-dosa, Engkau lepaskan, Engkau bebaskan, dan beri mereka kemenangan demi kemenangan. Yang dalam masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan bukakan jalan, biarlah mujizat-mujizat-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, kami bersyukur bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berhari ulang tahun. Biarlah di usia mereka yang baru ini, mereka semakin mengenal Tuhan, mereka semakin mencintai Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka senantiasa terpancar terang Kristus. Tuhan, berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami, bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin yang ada dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau berkati dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Berilah hikmat kebijaksanaan sorga Tuhan bagi mereka, agar saat mereka menjalankan tugas mereka, mereka melakukannya dengan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Engkau bekerja dan berkarya di dalamnya untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan, demikian perenungan kita di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Kami terus mengingatkan kepada kita semua, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta untuk kita yang sudah merasa diberkati lewat firman Tuhan yang ada, mari kita membagikan firman Tuhan ini, video ini, kepada saudara, teman, rekan kita yang lainnya, agar mereka pun ikut merasakan berkat yang sudah kita terima. Sampai kita bertemu di besok hari pada jam yang sama dalam program Mendengar Suara Tuhan di channel Faith, Hope, and Love.